Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono dan terima kasih sekali kalian masih ada di sini. Dan aku mau mengucapkan selamat tahun baru kelinci untuk kalian semua yang merayakan. Dan untuk yang tidak merayakan pun tidak apa-apa, saya pun penasaran dengan apa yang ada nih, apa yang menunggu kita semua di tahun kelinci ini. Mohon maaf, kemarin agak terlambat ini videonya karena kemarin aku agak sakit, nih suaranya masih agak bindeng. Tapi kita udah nggak sabaran ya untuk melihat apa yang menunggu kalian semua di tahun ini. Yuk kita bacain, stay tune. Untuk kalian yang show-nya monyet, ini adalah bacaan untuk kalian di tahun kelinci. Apa ya yang menunggu kalian nih di tahun ini? Kita mau lihat bagaimana energi kalian di tahun. Kok pada jatuh ya? Oke. Di sini ada the Fool. Pembebasan. Oke, tahun lalu kalian udah belajar untuk menjaga segala-galanya tetap seimbang, tetap harmonis, tetap memenuhi semua aspek kehidupan kalian. Dan tahun ini kalian tugas utamanya adalah mendengarkan intuisi, mendengarkan kata batin kalian, memperhatikan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kalian. Lebih ngedengerin maksud Tuhan tuh apa yang ngasih aku situasi seperti ini atau cobaan seperti ini itu kenapa ya? Apa yang harus kira-kira Tuhan ingin aku belajar di tahun ini dengan semua masalah ini, misalkan seperti itu. Jadi tugas kalian adalah mendengarkan kata batin, bukan ego, memisahkan mana yang ego dan yang bukan. Kalau bingung caranya, kalian bisa cek video-video short video aku, ada di TikTok @yuksadar, ada di Instagram @ratuvictoria. Kalian bisa cek di sana semua video atau reels short videonya. Itu membantu kalian bagaimana memisahkan ego dan yang murni atau yang pure, murni, yang dari Tuhan, seperti itu. Oke, di sini kalian mungkin akan ada fokus ke relationship untuk yang berpasangan, yang menikah maupun yang punya pacar, yang fokus utama kalian akan di pasangan kalian, akan di bagaimana kalian menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kalian, bagaimana kalian apa yang kalian harus lakukan untuk mempertahankan hubungan kalian, apa yang harus kalian buang, apa yang harus kalian tinggalkan untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, di sini adalah kesempatan kalian adalah balik lagi nih, keluarga lagi. Mungkin fokusnya akan di lebih ke tanggung jawab sebagai di peran kalian di keluarga, mungkin sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai apapun itu, kalian punya peran di keluarga atau peran mungkin juga di masyarakat, mungkin di kantor, di pekerjaan kalian. Tugas kalian adalah di peran-peran itu, bagaimana kalian menjadi orang yang bisa membantu masalah-masalah apa yang ada di sekitar kalian itu, kalian bisa berkontribusi aktif atau positif di tugas-tugas kalian ini, di status kalian atau di peran kalian sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, mungkin seperti itu. Oke, kita baca sekarang karir dan keuangan kalian di tahun kelinci untuk monyet, show monyet maksudnya, bukan monyet. Trust in the invisible. Kalian harus percaya sama yang gak kelihatan. Maksudnya apa? Percaya bahwa semua hal yang terjadi ini ada maksudnya. Ada, bukan kebetulan semuanya, bukan untuk menghukum kalian, tidak. Tapi ini semua terjadi untuk life happens
bukan to me, tapi for me. Hidup ini terjadi bukan padaku, tapi untukku. Jadi, gimana kalian kalau misalkan hidup terjadi padaku, berarti kan aku tinggal nerima apapun itu, aku menjadi korban. Tapi ketika hidup ini untukku, berarti oke, ini terjadi untukku nih. Kasus ini terjadi untukku nih. Berarti apa yang harus ku pelajari, apa yang harus ku ambil dari kasus ini, apa hikmahnya dan sebagainya. Jadi itu untuk karir dan keuangan. Mungkin bisa dibilang kalau kalian lagi mendapatkan masalah atau kasus di karir kalian atau di keuangan kalian, kalian coba cari solusinya apa, bukan dengan putus asa, bukan dengan ngomel, bukan dengan mengeluh, tapi dengan solusinya apa nih. Kalau misalkan lembur, oke, bisa lebih efisien nggak, atau bisa didiskusikan nggak dengan atasan atau dengan teamwork atau sebagainya. Jadi akan ada hal-hal yang harus kalian perhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang diucapkan, bukan yang kalian lihat, tapi ada maknanya di balik itu semua, dan kalian harus lebih peka untuk tahu apa nih maksudnya gitu. Nah, ini adalah untuk well-being kalian, Weaver. Jadi kalian itu adalah seorang perajut ya. Weaver tuh penganyam atau perajut. Jadi satu hal kecil itu tidak terjadi begitu saja, tapi satu hal kecil tuh bisa menghubungkan beberapa hal-hal lainnya di sekitarnya, entah di masa lalu atau di masa depan. Jadi apapun yang terjadi itu tidak kebetulan, semua ada maksudnya, dan semua saling bersinggungan. Jadi coba ngelihat bukan dari ranah yang dari scope yang kecil, tapi kalian harus bisa melihat, kalian harus bisa melihat lebih luas, lebih jauh, lebih tinggi. Di zoom out gitu ya. Kalian ngelihatnya bukan cuman detailnya kalian lihat, tapi secara garis besar, atau kalian melihat misalkan lukisan, kalian lihat terlalu dekat nggak terlalu kelihatan itu maksudnya apa, tapi kalau dari jauh mungkin ada hal-hal yang kalian nggak lihat. Jadi kalau kalian melihatnya lebih luas, berpikir dengan, kalau temanku pernah bilang, berpikir dengan kacamata Tuhan atau berpikir seperti malaikat, itu ngelihatnya apa? Karena mereka melihatnya dari atas, jadi bukan dengan kacamata manusia, karena kalau manusia kita terbatas, tapi kalau dari kacamata misalkan helikopter atau kacamata drone, kalau kalian bisa lebih tinggi, kalian bisa melihat lebih jelas. Oke, ini kartu satu lagi untuk percintaan buat yang single. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Kalian mungkin lagi kesepian, atau kalian lagi bertanya-tanya kapan nih punya pasangan nih atau segala macam. Masalahnya adalah bukan dengan kapannya, karena kita nggak ada yang tahu kapan pasangan kita hadir atau jodoh kita hadir. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk kalau si jodoh itu hadir nanti. Jadi coba cari bantuan, apa yang kira-kira harus kalian perbaiki atau yang kalian bisa lakukan, apa yang bisa kalian ubah untuk mempersiapkan diri kalian menerima kalau misalkan suatu hari si pasangan itu datang. Mungkin ada hal-hal, ada trauma yang harus kalian selesaikan, atau ada hal-hal kebiasaan yang harus kalian ubah ya. Jadi fokusnya adalah mempersiapkan diri dulu untuk si calon pasangan nanti. Jadi saat ini nggak usah nanya kapan atau siapa atau bagaimana. Fokusnya adalah di saat ini, apa yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian itu. Seperti itu. Oke, kita buka satu kartu lagi untuk percintaan buat yang berpasangan. Forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Jadi kalau kalian pernah disakiti atau dikecewakan oleh pasangan, tugas kalian nih tahun ini adalah pasangan. Entah itu yang single maupun yang couple, kalian tetap harus fokusnya di love. Di love relationship. Forgiveness. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah terjadi, nggak usah diungkit lagi, tapi belajar. Jadi, kalian belajar untuk apa yang harus, kenapa itu semua terjadi.
didiskusikan dengan pasangan, diobrolin, di-review ya, lalu dicari akar permasalahannya apa, supaya selesai, bukan dengan kabur, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan membuat menuding atau malah jadi berantem atau malah berpisah, bukan seperti itu, tapi dengan memaafkan. Apapun trauma itu harus bisa diatasi supaya kalian bisa kembali akrab ya, kembali erat, kembali kembali penuh cinta lagi. Apa yang harus kalian lakukan yaitu memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan, minta maaf sama pasangan untuk semua hal yang kalian lakukan pada satu sama lain, supaya bisa harmonis lagi. Jadi kembali lagi bagaimana kalian bisa berkomunikasi untuk supaya lebih baik lagi hubungan kalian. Seperti itu. Oke, ini bacaan untuk kalian, Show Monyet di Tahun Kelinci. Terima kasih sudah menonton. Keep happy and keep healthy.